Jadi Pak Bupati khusus Kota Batam memang beda. Ada satu lembaga dulu namanya Otorita Batam. Otorita Batam dipimpin oleh seorang, ya katakanlah bisa 2 bintang, bisa 3 bintang, karena di bawahnya tuh semuanya deputi 4 orang. Deputi ini kalau beliau pasti tahu Bapak, ya itu eselon 1 semua, dibantu 1 wakil kepala. Tapi hari ini saya tetap 4 deputi, 1 wakil kepala, hanya dipimpin seorang Haji Mamat Rudi, Bapak Ibu sekalian. Tapi boleh kita bandingkan sekarang, di era saya memimpin 3 tahun dibandingkan dengan sebelumnya, di mana pergerakan yang tercepat Bapak Ibu sekalian. Tapi semua pasti izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua berjalan baik. Maka setelah saya dilantik, karena saya sudah hampir 12 tahun memimpin Kota Batam, baik saya sebagai wakil wali kota Bapak sekalian, dan hari ini kepala BP Batam. Tapi saya sudah tahu kondisi Kota Batam, maka tidak perlu saya tanya lagi, saya hanya panggil bandara segera lepaskan. Saya tidak ingin lagi dikelola kita, karena laporan kalian kepada kita setiap tahunnya hanya pas-pas saja. Dapat 100 miliar, habis 100 miliar. Dapat 150 miliar, habis 150 miliar. Kalau gini adanya, maka bandara tidak akan berubah. Lebih baik kita lepas saja, kita lelang saja. Alhamdulillah, setahun sudah ada lamannya. Dan per 1 Juli kemarin 2022 saya sudah tanda tangan dengan konsorsium. Di situ ada Angkasa Pura I, ada Wika, dan yang paling bagusnya ada Incheon dari Korea. Incheon ini kita sengaja karena dia bagus, maka kita menangkan dia bagus sekalian. Karena saya ingin nanti bandara Kota Batam tidak jauh seperti Incheon di Korea, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, target kita 3 tahun. Terminal 2 harus selesai. Selesai sebenarnya saya sudah sampaikan mereka, kamu copy paste yang ada di Singapura, terminal 4 Singapura, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bilang besarnya, tapi model dan semua sistem saya minta seperti itu. Berapa anggaran? Tidak banyak Pak Jumaganda, hanya 6,89 triliun Bapak sekalian untuk terminal 2 dan sekitarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau itu selesai, bisa tak Bapak bayangkan akan terjadi apa di Kota Batam? Bapak Ibu, kira-kira terjadi apa Kota Batam kalau bandara selesai dengan teknologi dan sistem dan bangunan yang baru? Apakah terjadi di Kota Batam? Bapak tak usah khawatir, saya wali kota dan juga kepala BP Batam. Jadi Pak Bupati Kota Batam beda, HPN-nya semua ada di BP Batam. Dulu namanya Otorita. Artinya BP Batam punya kuasa penuh untuk menentukan kebijakan tentang pembangunan Kota Batam. Makanya soal lahan semua ada di kita. Saya lagi menata Kota Batam. Bapak Ibu mohon maaf, semua lahan-lahan yang mungkin tidak difungsikan hari ini akan segera kita tarik kembali atas perintah Pak Presiden kepada saya, Bapak Ibu sekalian. Sekedar Bapak Ibu ketahui, saya sebelum dilantik menjadi eksekutif, saya dipanggil ke istana Bapak Ibu sekalian. Beliau menyampaikan, memaparkan hanya 3 orang saja. Next, Pak Presiden, saya. Beliau ambil laptopnya memaparkan kondisi Batam ini. Kamu sudah tahu? Saya kira semua saya tahu Bapak. Bisa tak kamu robah? Saya sampaikan saya tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena yang saya hadapi ini bukan tanggung-tanggung. Masalahnya saya sudah katam dan sudah tahu akan jadi begini. Tapi kalau Bapak izinkan saya bergerak, saya boleh lapor ke Bapak langsung, saya akan jalankan ini. Beliau menyampaikan, kamu jalan, kamu boleh langsung lapor kepada saya ingin dalam waktu dekat Batam sudah berubah. Maka hari ini Batam bisa berubah karena backup penuh dari Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya Pak Bupati mungkin kebijakan di sana, kalau ada yang membackup, Bapak tidak akan ragu-ragu mengambil kebijakan. Tapi kalau tidak ada backup, kita masih mikir, bikin ini kejadian nanti akan kita tanggung apa? Ini apa? Mudah-mudahan Bapak, kalau Bapak kembangkan, mari kita sama-sama. Karena semua yang kita bangun harus di backup dari pusat. Kalau kita daerah berat sekali, karena raja-raja kecil di daerah juga banyak dari pusat di sini. Tapi kalau kita di backup, jalan kita benar, saya kira semua akan terbangun baik. Maka Batam bisa saya ubah dalam waktu 2016 jadi wali kota, 17 masih biasa-biasa, 18 sudah mulai, 19 sudah kita rencana, atau dalam COVID saya dilantik, maka 21, 22 kemarin, sekarang saya coba full
gas Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kami akan habis jabatan bersama Pak Bupati pada tahun 2024 ini. Maka waktu sisa 2 tahun saya akan selesaikan. Bandara selesai, yaitu jalan dari bandara menuju ke Pelabuhan Batu Ampar. Mudah-mudahan 2023 sudah terbuka setiap jalurnya 5 lajur sama Bapak Ibu sekalian. Ini tidak ada uang dari APBN. Ini tidak ada uang dari APBD Kota Batam. Ini murni dari BP Batam yang susunan kerangka anggarannya Bapak Ibu sekalian saya atur sendiri. Jadi Pak Bupati, pengalaman aja saya bagi, saya sangat rajin melihat seluruh anggaran yang dibikin oleh Bapelitbang kita. Bapak tidak boleh percaya betul dengan Bapelitbang. Saya sampaikan saja, karena saya sudah 12 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak punya visi misi. Yang punya visi misi adalah kita. Mereka hanya menjalankan sesuai dengan, yang penting sesuai dengan aturan, jalan saja. Yang otak kita mau, mereka tidak akan laksanakan. Maka Bapak harus lihat betul, memang capek. Karena setiap OPD, maaf Bapak OPD, jangan nanti gara-gara saya balik dilihat malah saya pula, jangan gitu kan. Saya hanya sampaikan beliau, di situ nanti banyak pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan kita. Satu. Kedua, ada pembangunan yang mungkin sepantasnya belum dibangun, tapi dibangun duluan, sehingga ini tidak akan cung. Yang ketiga, sekedar informasi aja, sampai SPPD pun harus melalui saya. Padahal uang APBD saya besar, APBD saya ada 3, sekian. Bapak tadi hampir 900 Pak ya. Kalau 900 Bapak lepas, bahasa Melayu kami licin Pak. Licin tau Pak ya? Habis Bapak perjalanan pun tak ada uang lagi nanti. Maka sampai perjalanan dinas pun saya kontrol. Kalau tidak, maaf, kalau ada undangan ke Jakarta, kalau tak ada dibuat sendiri. Bisa berangkat sampai 20 orang. Padahal gunanya apa sih? Maka sekali berangkat, biasa saya 4-5 orang silakan kalian berangkat. Setelah kembali kalian ajarin adik-adik kalian sini. Daripada berangkat banyak-banyak uangnya licin, Bapak tak bisa ngambil kebijakan. Apalagi PAD Bapak tadi cuma lebih kurang 100 lebih. Bapak bagi separuh buat DPD, separuh ke Bapak, bisa bikin apa? Nggak ada Pak. Kita bisa gerak karena PAD kita. Di situ lalu luasa kita. Kalau mau yang lain masih dikontrol dari pusat. Bagi-bagi pengalaman saja. Karena 24 saya sudah akan selesai. Karena bagi pengalaman Pak Jumaga, karena kami sama-sama Nasdem Pak Jumaga nanti. Salah satu menarik orang untuk masuk Kota Batam karena penerbangan langsung ini harus kita buka Bapak Ibu sekalian. Dan perjanjian saya dengan konsorsium setelah ini selesai, mereka harus mampu menarik 3 penerbangan dari luar kecuali Malaysia, karena Malaysia sudah ada Batam ke Malaysia. 3 lain langsung, mungkin dari Korea, mungkin dari China, mungkin dari mana, langsung masuk Kota Batam tanpa melalui kecamatan sebelah Bapak Ibu sekalian. Karena pengontrolan udara hari ini sudah diserahkan. Dulu kita dikontrol sana, sekarang sudah diserahkan kepada Indonesia, kepada Kota Batam. Artinya kita sudah bisa mengurusi udara kita tanpa bantuan orang lain Bapak sekalian. Karena direkam ngomong saya sama-sama saja Bapak sekalian. Takut direkam dikirim ke sana jadi urusannya baru Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya gitu aja. Terima kasih.